wabarakatuh. Fake people ketemu lagi dengan gue Faking Shit di Meet the Artist. Kali ini gue alhamdulillah kedatangan seseorang yang belum lama juga sebenarnya gue bisa ketemu, kenal, ngobrol bareng sama beliau. Dan ternyata orangnya sangat humble. Walaupun secara bentukan, secara fisik menyeramkan gitu. Kayaknya orang-orang yang belum kenal memang wajar aja kalau ngerasa bahwa dia sosok yang kayaknya agak akan sangat sulit untuk didekati atau bisa dekat sama dia gitu. Dan di sebelah gua udah ada Suryo Hananto Seno, ya, aka Ones. Mas Ones. Luar biasa. Terima kasih sudah hadir. Ya Mas, ya salah. Di Meet the Artist kali ini. Mas Ones, Ya, kita ngobrol santai aja sebenarnya. Ya. Kalau boleh dikulik dari awal kecintaan lu sama dunia, gambar dulu deh. Dari kecil sih. Kecil udah pasti. Kecil. Tapi yang intens banget lu memulai dan mulai kayak bener-bener ngulik terhadap entah karakter atau font yang coba lu garap itu kapan sih, Mas? Ya pas sudah mulai nyemplung suka sama graffiti lah gitu. Itu di tahun 2001. 2001. Siapa yang nyemplungin lu pertama kali? Kenapa? Yang nyemplungin lu pertama kali itu siapa? Yang nyemplungin sih nggak ada. Jadi gue dari SD gue karena udah jauh ya di tengah. Gue kan di Tangsel. Sekolah gue di Jakarta Selatan di Mestik waktu itu. Jadi gue sering lewat Pondok Indah dari SD gue udah ngeliat di Pondok Indah tuh ada banyak graffiti lah. Terus pernah ngeliat juga sesekali pas ada yang ngegambar tapi itu ternyata bule. Oke. Gitu. Jadi wah, oh iya nih, ini graffiti nih. Udah sebatas itu doang. Tapi pas SMP gue mulai gambar-gambar tuh ngefans sama Budut gue dulu. Oke. Jadi waktu gue SMP nongkrong Taman Puring lihat anak-anak abang-abangan gue STM nih, anjing gaya tawurannya keren nih gini. Kira gue semua celana SMP gue gambar Stovia dulu kucing tuh. Padahal gue nggak ada angan-angan juga masuk Budut, tapi emang nggak di Budut juga SMA gue. Gitu. Oke. Tapi gue suka gaya ributnya lah waktu itu. Akhirnya gue gambar-gambar. Yang lu suka malah gaya ributnya? Gaya ributnya dan maksudnya ya sampai pertama kali gue ngeliat tuh ada bola duren tuh di atas patas, ya dari situ anjing ada ya ternyata benerannya nih. Gue pikir di film-film doang gitu. Yeah. Ternyata sampai alat tawurannya tuh ada kayak gitu. Oh, lu justru Pakai rantai, pakai bola, duri-durinya gitu. Justru lu mengagumi cara mereka tawuran pada saat itu. Iya. Karena gue ya karena ngomong Taman Puring sering pada tawuran di situ. Jadi gue ngeliat oh gini nih gitu. Terus lu jadi ikutan? Enggak ikutan. Kalau di SMP gue dulu kalau ada yang masalah lebih seringnya di ambrokin man to man. Ada masalah sama abang kelas sama apa. Ditonton rame-rame. Berantem gitu. tuh di depan. Iya, berantem di taman. Selesai pada saat itu juga? Iya. Atau berkelanjutan? Enggak, rata-rata selesai sih. Rata-rata selesai? Gitu. Oke. Nah tapi kalau misalkan berarti karena diawali lu suka melihat karya-karya yang ada di jalan, itu yang membuat lo tertarik? Tertarik nggak langsung nyoba di tembok sih, karena kan masih SD. Pertama gue tahu tuh dulu SMP gue ngeliat di daerah Pondok Indah. Bisa tersalurkannya pas ketika gue kuliah. Oke. Lu SMP di mana? Di 11 Mestik. Oh, SMP 11. Ya. Oke. Dari situ mulai tertanam. Ya udah mulai nyoret nama sekolah lah. Oke, SMP tuh. Terus SMA base camp gua nyoret base camp 24 ya. Oke. Terus akhirnya kewujudnya pas kuliah tuh. Jadi pas di salah satu kampus di Blok M. Ya kebetulan gua angkatan pertama tuh pas ada S1-nya. Dan kampusnya masih clean banget, masih suci lah. Dan karena gua ngerasa gua anak pertama desain ya, belum ada senior juga. Ya udah akhirnya gua coba berontak, ngomporin teman-teman. Jadi kita tuh dulu nongkrongnya di basement tuh, gitu. Nyoret-nyoret sama kampus Tiban, kita coret lagi Tiban, akhirnya kampus yang capek. Akhirnya kita bisa ngajar basement dari langit-langit sampai lantai-lantainya. Akhirnya di 2004, karena udah bosan di basement, akhirnya kita keluar ke jalan, gitu. Itu awal mula lu keluar ke jalan? Awal mula. Itu udah barengan sama kru atau lu personal cuma ngajak temen-temen kalau lain? kru sebenarnya nggak niat bikin kru sih dulu, ibaratnya bikin alkoholik itu risih. Ketika risih gue nongkrong di basement disebutnya anak-anak basement
dan image-nya udah negatif terus lah gitu. Akhirnya ini harus dibikin nama nih biar nggak disebutnya anak basement. Kalau anak basement terlalu ini gimana, sampai anak-anak yang ngampus di kampus gue tuh nggak ada yang berani nongkrong ke basement kecuali anak-anak tuh dulu gitu. Nah akhirnya bikinlah Artcoholic nama biar ada namanya lah gitu. Siapa yang mencetuskan nama Artcoholic pertama kali? Ya gua sama anak-anak juga karena emang tiap hari ya kita minum, ngobrol, ya gitu-gitu lah. Ngerjain tugas juga di basement gitu. Iya. Pokoknya emang zaman kuliah tuh selalu berontak aturan kampus lah, nggak boleh nginep tapi gua nginepin. Nggak boleh pakai celana pendek, gua pakai celana pendek. Pokoknya gua lawan terus lah gitu. Oke. Gitu. Jangan-jangan lu keponakannya rektor situ kali? Enggak. Nah, ketika lu ngehantem basement berulang-ulang, dihantem lagi sama kampus, lu hantem lagi sama temen-temen, itu nggak ada hukuman yang diberikan sama kampus lu pada saat itu? Atau memang ya udahlah, udah tahu karakter kalian, akhirnya cuma pihak kampus hanya menghapus, setelah itu kalian tiba mereka hapus? Alhamdulillah sih nggak sampai dipanggil apa gimana. Ya maksudnya mereka mungkin ya akhirnya memaklumi lah, oh iya ini anak yang di kampus ini emang banyak anak desain gitu. Nah, Artcoholic itu sebenarnya apa sih? Kru? Hanya lebih dari kru sih, kita apa? udah kayak keluarga sih gitu. Nah dulunya emang pas kita bentuk Artcoholic juga idealis lah, kita bikin baju buat geng kita doang gitu-gitu, nggak mau buat jual lah gitu-gitu. Tapi ternyata sekitaran kita mau juga punya, akhirnya kebukalah kita, akhirnya ya udah nih buat nyenengin teman-teman ya dibikin lah begitu. Dan sudah mensupport dan mengapresiasi gitu. kemunculan kalian. Berapa orang awalnya Artcoholic? Nah jumlahnya juga ibaratnya silih berganti tuh, udah ada juga yang aktif, ada juga yang ngilang nggak tahu kabarnya. Di awal ini ada berapa orang? Nggak ngitungin sih tepatnya, ya kurang lebih ya, ibaratnya anak-anak yang di basement lah itu ibaratnya kira-kira ada ya 10 orangan lah ibaratnya kurang lebih lah gitu. Siapa aja sih Artcoholic pertama kalau lu masih inget, Nes? Ya itu ada yang, kalau yang dari pertama sampai sekarang masih ada ya, gua, terus Mood Crew, ya, terus ada Kaiton, ya, si Uwi, dan yang lainnya udah baru-baru. Nah, ada Koma, ada Bujangan Urban gitu. Oh itu baru justru? Ya ibaratnya di bawahan gua tuh. Oh berarti ada penerimaan juga? Ada kayak sekolah gitu, ada penerimaan? Enggak. Jadi, nah ketika kayak Koma ngampus di kampus gua tuh fine, cuma gitu. Mereka setahun kuliah di kampus nggak ada yang berani turun ke bawah. Gua yang ngerangkul mereka untuk, ayo main ini abang-abangan lu nggak cuman tampak luar, karena gua dulu gimbal juga kan. Dan gua coba ngerangkul mereka, ayo main ke bawah lah. Karena ibaratnya gua tahu, oh ini kayaknya suka gambar-gambar nih gitu. Gua ajak gitu. Interstudy kan berarti? Interstudy. Di dulu kampusnya masih di Polim. Polim. Iya. Dari situ akhirnya terbentuklah Artcoholic yang berjalan masih sampai sekarang. Masih sampai Terakhir kemarin kalau nggak salah kalian bikin pada saat masa pandemi itu Pandemi Kill. Ya, visual ya. Virtual. Pameran virtual ya. Siapa yang cetusin ide itu, Nes? Dado, Mood sama Toto Gizmo. Nah, terus pengembangannya akhirnya ngobrol bareng-bareng tuh untuk gimana bikinnya. Maksudnya mereka semangat untuk yuk kita bikin virtual nih, exhibition gitu. Akhirnya yang ngobrol-ngobrol ya akhirnya jadi tempatnya di basement tuh. Gitu. Dan maksudnya di basement juga biar kan nggak semua anak graffiti di sini pernah nongkrong di basement itu gitu. Jadi ibaratnya biar mereka ngerasakan di basement juga nih. Atmosfer kalian pertama kali muncul sebagai gitu. Sebuah Artcoholic kan. Napak tilas juga kan berarti kan, secara tidak langsung. Nah, tapi kita lupakan ini dulu. Sekarang gue mau tanya, pada saat lu memutuskan untuk intens banget dengan graffiti ini, apa dorongan terkuat ya, yang di awal-awal memutuskan lu untuk bener-bener kecebur di dunia graffiti? Kan awal-awal di basement tuh, ya kan? Dan kita masih nguas semua lah, pakai cat semua. Patungan goceng, kita bisa segede-gede bagong gitu kan. Nah pas 2004 kita ke jalan tuh kayaknya seru sih, maksudnya ada tantangannya. Kalau di basement tantangannya kampus doang, ini lebih kayak Pol PP, preman, polisi, jadi lebih ada tantangannya, lebih memacu lah gitu. Dan dulu juga masih pada pakai bis anak-anak gambar juga, jadi kalau pulang ya nunggu pagi dulu, nunggu ada bis gitu, kita rame-rame.
Habis gambar makan mesin di pinggir jalan. Oke. Habis itu lama nonton gambarnya sambil nunggu bis pagi gitu. Selalu begitu tuh. Selalu gitu. Dan seminggu bisa 3 kali dulu. Gitu. Wow. Gitu. Pernah ketangkap gak, Nes? Sering dulu, awal-awal sering. Tapi ya gue coba ibaratnya, dan gue juga nyari spot yang selalu yang kotor Mas Wendy. Jadi dengan tembok kotor itu juga yang bikin gue berani ketika ada polisi. Karena kalau awalnya tembok itu kotor, ketika ada polisi, ada aparat, gue bisa ngomong, ini temboknya sebelum saya gambar emang rusak gitu. Okay. Jadi emang nggak nyari tembok yang bersih gitu. Ada alibi lah paling nggak ya? Iya, sengaja alibi. Jadi nggak sepenuhnya salah ketika lu merespon gambar yang sudah ada sebelumnya gitu, yang benar. Bisa dibilang mungkin ketika lu tutup lagi dengan gambar lu itu bisa jauh lebih bagus hasilnya. Benar dibanding bekas dulu kan belum banyak gambar ya, masih bekas-bekas poster gitu kan, catatan SMA gitu. Nah udah kita coba ini. Nah awal pertama kali lu turun ke jalan dari basement gitu, lu udah main karakter atau font? Dulu bikin simple piece untuk ngetes di jalan. Gue dulu bikin simple piece, tulisannya jurik itu minuman favorit kita, Intisari dulu. Nah tulisannya jurik kan, kalau orang lain nggak tahu ya jurik kita I-nya gue bikin botol ada gambar tengkoraknya. Itu tengah malam tuh tiba-tiba ada aparat pulang kerja mungkin, tapi dia udah enak. Turun tuh, gambar apaan nih? Ini Pak saya ngingetin kalau narkoba tuh nggak bagus, minum nggak bagus. Makanya ini ada gambar tengkorak ya Pak, disilang. Padahal mah enggak sebenarnya. Tapi gue coba menggiringnya gambar gue nih ke arah positif deh gitu. Jadi ternyata lu ketika gambar di jalan tuh membuat lu pintar bernegosiasi ya? Benar. Dan emang kalau anak-anak kena di jalan ada aparat, pasti gue coba yang negosiasi gitu. Pernah gak kena sialnya, Nes? Kena sialnya negosiasi lu akhirnya mentok dan akhirnya lu terpaksa harus. Yang gue akhirnya negosiasi terus gue kalah ya ketika mereka ngarepnya gue ngasih uang lah. Dan gue nggak pernah mau ngasih itu. Mau ya yang gue selalu minta ketika misalnya kayak gue mau ditangkap apa gimana, gue minta gambar gue diselesain dulu nih. Kalau nggak selesai jatuhnya ini jadi coret-coretan. Gitu kan, mengganggu lah gini-gini. Akhirnya kamu ini mau ditolongin mana? Maksud gue lo nolongin tapi ujung-ujungnya duit gitu. Makanya gue nggak pernah ini. Akhirnya gue pasrah, diangkut tuh waktu itu. Diangkut Pol PP, ditaruh di wali kota, udah dimasukin ke bui. Yang jaga bui gue speaking lagi. Pol PP-nya udah ninggal gue nih. Jadi kan gue kena di Fatmawati nih ya kan. Ter, udah kamu mau ditolong nggak bisa gini. Ya udah ikut. Dibawa gue, alat-alat gue, kaleng-kaleng gue diangkut di Pol PP Fatmawati tuh. Gue dibawa ke wali kota. Dibawa gue, ngerain ke orang yang jagain buinya, nih ngerusak ruang publik gini-gini. Gue dimasukin, mereka ninggalin gue. Udah kan, udah. Yang jaga buin nanya-nanya gue, kalian tuh nyoret-nyoret apa sih gini-gini? Enggak Pak, ini tempat ini bukan baru sekali saya gambar, tiap tahun saya gambar. Dan security-nya juga udah pada kenal gitu. Padahal mah enggak, ya mesti biar ini aja gitu. Akhirnya, oh gitu. Nah ini tadi saya tuh pengen, saya ibaratnya mau nurut, asalkan gambar saya selesaiin dulu nih sama anak-anak. Cuma nih sekarang gambarnya belum selesai nih Pak. Malah jatuhnya malah ngotorin. Gini. Oh gitu ceritanya jadi gini. Udah, akhirnya gue, ya udah kamu bisa terusin gambarnya. Dikeluarin lagi gue. Balik lagi ke Pol PP-nya pada kaget gue. Pak, maaf Pak, mau ngambil kaleng-kalengnya Pak. Gitu. Kamu suruh saya. Telepon aja coba cek di sana. Pada kaget ya. Ini bocah bisa keluar lagi nih. Belum nyampe 24 jam. Dan belum nyampe terang, gue udah bisa keluar lagi. Gitu. Itu kalau gue di dalam tuh sama Fine Dimension sama Koma waktu itu bertiga. Ya, bertiga tuh. Shout out Fine Dimension sama Koma. Itu tahun berapa, Nes? Kalau waduh, tahunnya lupa lagi gua. Tapi awal-awal sih, awal-awal. Dan itu tidak membuat lo kapok pada akhirnya? Enggak, malah makin seneng sih. Maksudnya ya yang penting tujuan gue baik buat warna-warniin di jalanan kan gitu. Tapi kan bisa dibilang kita tidak bisa menutup mata kalau secara sejarah fine-fine aja. Lo nge-tagging, lo throw up, legal, ilegal dan segala macam. Sebenarnya kalau menurut sejarah mungkin secara sejarah graffiti sih sebenarnya memang udah begitu adanya kan, betul kan? Dan gue juga sebenarnya nggak tahu graffiti, maksudnya dalam arti kata
gue seneng sama kegiatannya tapi gue nggak ngulik nih etikanya gimana nggak ya gue bener-bener karena fun aja ibaratnya bikin graffiti itu dulu sampai geng gue dulu ada dari Meskru sempat diundang jadi pembicara terus dia ngomong ibaratnya menyindir gue lah ketika itu ada Artcoholic ada Fantastic Crew dari Trisakti kan kita masih main chat ibaratnya dia ngebahas kalau graffiti itu harusnya pakai spray nggak pakai cat ini dan sebenarnya geng yang sering banget gambar ini bisa nggak harus sering tapi lu pakai spray ibaratnya yang ngajarkan kita lah akhirnya kelar acaranya gue pegat sama Jabla waktu itu tapi ya akhirnya jadi CS lah gitu karena gue kesinggung lah ibaratnya gitu ya di perjalanan gue graffiti beberapa kali bentrok tapi juga dengan bentrok itu malah jadi dekat gitu. Benar gitu. Nah ini perbincangan yang menarik nih karena mungkin banyak orang juga yang belum paham bahkan gue sendiri juga kadang-kadang jadi ambigu dengan kondisi yang ada. Ketika lu kan sudah terjun ke dunia graffiti artinya lu tahu persis walaupun lu nggak mengulik sejarahnya detail segala macamnya gitu ya tapi kan lu paling nggak tahu lah sekian persen dari dunia graffiti. Artinya kalau ada orang yang bertanya ketika gue gambar pakai kuas pakai cat tembok bentukannya adalah font apakah itu masuk ke graffiti menurut lo atau ya yang seperti tadi sempat dibahas dan mungkin banyak juga orang yang bilang bahwa ya namanya graffiti ya pakai cans, spray cans. Kalau yang namanya pakai cat tembok, pakai kuas itu mural. Iya, benar. Itu sering banget ditanyain gitu gua. Dan menurut lo? Kalau menurut gua mural graffiti sama aja sih, tapi emang kebanyakan mural itu lebih berpesan, kalau graffiti lebih idealis gitu sih kalau gua ngelihatnya. Karena kayak misalnya graffiti kan identik dengan font, kalau mural dengan ilustrasi. Tapi sekarang pun juga banyak orang bikin ilustrasi pakai spray dan gue juga ketika gue belum pakai spray paint itu bukan karena apa ya emang karena nggak mampu beli kalengnya aja kan lumayan kaleng aja berapa ibaratnya dulu mungkin masih ada 8.000 10.000 sekaleng dan sekarang kalau gue patungan goceng cat itu gue udah bisa gambar segede-gede bagong sama pigmen sablon waktu betul itu. Iya betul karena gue juga dulu zaman pada saat gue kuliah dan aktif di unit kesenian mahasiswa pun lebih banyak gue menggunakan itu cukup dengan beli cat satu ember ibaratnya beli pigmen warna udah selesai kuas udah gitu kalau spray cans kan mau nggak mau ya satu kaleng ya satu warna ibaratnya benar. Kalau itu kita cuma butuh 3 warna primer merah kuning biru selesai sama cat hitam putih udah kelar ya, nah awal gue pakai kaleng tuh patungan tuh sama Dado satu kaleng berdua patungan buat outline doang dalamnya pakai cat awal gue pakai kaleng karena lu blockbuster pada set itu gede-gede kita bikinnya oke nah dengan pergeseran menurut gue ini kan ada pergeseran nih pergeseran meaning menurut gue pergeseran meaning ketika udah kita menjadi ambigu dengan yang namanya mural sama graffiti. Nah, lu menyikapinya seperti apa sih Nes sebenarnya Nes? Kalau ada di luaran sana, misalkan ada orang yang gambar pakai spray cans tapi karakter, terus sebaliknya ada orang yang nulis font tapi pakai kuas. Ya gue nganggapnya ya mural graffiti sama aja sebenarnya. Beda penyebutnya doang. Tapi kalau secara ini ya kalau gue nganggapnya emang kalau mural emang lebih ke kuas. Kalau graffiti emang lebih spray cans. Iya, gitu aja. Oke. Sekarang anak mural pun juga pengen ngulik dari spray gitu-gitu dan anak yang spray juga kadang nguas juga. Iya. Tergantung kebutuhan ya. Benar. Sama tergantung cuannya. Iya, benar. Kalau cukup ya beli spray can, kalau enggak ya udah kuas aja sama cat tembok. Artcoholic sekarang tersisa berapa, Nes? 11 orang. Dan itu juga dari yang lama akhirnya yang baru tuh ada 2. Itu ada Brocky sama Smoke Cami. Dan kalau kayak Brok masih dari zaman sekolah juga udah DM-in gue tuh. Masih kalau nggak salah masih zaman Friendster. Ibaratnya dia udah ngomong kalau kuliah mau masuk Artcoholic gini. Cuman gue bilang Artcoholic nggak ada masukan, nggak ada ini. Tapi lu nongkrong aja, nanti lu akan jadi keluarga dengan nyamuk. Kalau lu nyaman, lu akan terikat dengan sendirinya gitu. Berarti nggak ada ospek-ospekan lah? Nggak ada. Dulu sampai malah di kampus tuh gue sampai kan
antara PR sama yang desain misalnya nih, yang desain di Polim, yang PR di Tendian. Gue ditelepon anak-anak Tendian. Mones, nih anak-anak PR banyak yang mau masuk Artkoholic, cewek-cewek semua Mas Mendy. Akhirnya ya gue datengin, gue coba kasih tahu kegiatan kita tengah malam terus. Nanti lu malah takutnya sama orang tua lu gimana. Ya kalau lu ini jadi tim hore aja. Kalau kita gambar-gambar ya kabarin, lu datang nonton aja, nggak perlu masuk-masukan juga gitu. Sampai juga kalau di Inter tadi gue juga tiap ada angkatan baru kayak UKM lah. Tapi gue bukan UKM, gue selalu ngomong kita bukan UKM, tapi kita ada di antara kalian nih gitu. Iya. Kita ada movement lah gitu. UKM bayangan lah. UKM bayangan. Banyak sih ketika gue habis presentasiin Artkoholic gitu, banyak yang mau masuk daftar gitu. Gue bilang ini bukan UKM, sorry. Gue cuman ya gue sharing-sharing itu biar lo tahu ya ada kita nih di antara kalian gitu, lah iya, gitu. Iya. Ya gue malah pengennya adik-adik gue ini malah lu bikin geng kayak gue aja, nggak perlu yang UKM tapi lu ada movement gitu. Gitu. Nah berbicara masalah movement sebenarnya dari awal Artkoholic terbentuk, sudah berapa banyak movement yang kalian lakukan dan apa aja kalau boleh tahu? Waduh banyak banget udah. Yang paling lu inget dan yang paling berkesan deh buat lu? Ya kayak misalnya ke panti asuhan dulu ngasih workshop stensil gitu-gitu, terus ke daerah Jakarta Utara kita ke anak-anak jalanan kita ngajarin dia gambar gitu, ngasih tahu. Dan itu berjalan simultan terus atau hanya ya sekali? Sempat beberapa kali kita ini. Nah kalau sekarang sendiri, kalau sekarang Artkoholic sendiri ada waktu untuk berkumpul atau hanya ya tiba-tiba kangen kalian kumpul gambar atau gimana? Nah, sekarang ini kan kita udah punya kesibukan, udah punya anak gitu, keluarga, udah jarang ketemu kan. Nah yang ngejahit kita bisa kumpul sih ya karena ada Gardu House sama ibu-ibu istri kita nih pada bikin arisan. Setiap bulan. Dan kita juga ketemu juga tuh ibu-ibunya pada gosip ya, bapak-bapaknya pada ngebahas gimana movementnya gitu. Berarti arisan tuh emang udah budaya kita ya. Iya. Mau apapun bentukannya ya. Kadang-kadang emang kita nggak bisa dipisahkan sama yang namanya arisan. Ya. Tujuannya bukan duit tapi emang biar silaturahmi terjalin, terus, nggak putus. Iya, kadang-kadang kan mungkin suaminya malas-malas, tapi kalau udah ada arisan, istrinya mau nggak mau mengingatkan. Iya, bener. Dan akhirnya. Dan itu makanya gue bilang bukan ngerasa kru lagi, udah kayak keluarga. Karena kayak siap arisan gue, anjing kita rame juga nih anak-anak kita ya udah. Iya. Udah pada punya bocah semua. Betul, udah pasti itu. Nah, ngomong-ngomong berarti lu juga aktif di Gardu House dong berarti? Ya aktif di Gardu House. As a founder atau gimana sih? As a founder dengan teman-teman gue dan dengan beberapa teman di luar Artkoholic juga gitu. Karena kita bisa ngewujudin Artkoholic juga Gardu House juga ketika kita ngebuka diri kita untuk di luar Artkoholic bisa ikut gabung nongkrong di kita dan bisa sharing-sharing dan akhirnya terciptalah Gardu House gitu. Oke. Kalau boleh tahu sejarah pertama kali kebentuknya Gardu House tuh karena apa? Ibaratnya dulu ini sempat kita ada kasus lah di Gardu Wijaya tuh. Iya. Akhirnya kita berpencar karena kita pada dicariin dulu gitu. Dan sempat akhirnya nongkrong di aula tempat kita gambar kemarin. Oke. Itu jadi tempat kita ketemu lah, nggak ketemu di daerah Blok M lagi karena kita masih pada dicari tuh. Ketemu akhirnya ya udah akhirnya kita kepikiran harus bikin satu tempat gitu. Tapi juga sebelum kita bikin Gardu House sebenarnya kita udah sempat kontrak-kontrak tempat untuk kita berkarya, untuk bikin apa, cuman nggak pernah berjalan sesuai apa yang kita inginkan gitu. Ya akhirnya tempatnya cuma buat ya nongkrong, mabok gitu-gitu aja gitu. Tapi ya ketika kita ngebuka dan banyak adik-adik gue juga support dan akhirnya bisa bantu manajemenin lah gitu. Karena di yang Artkoholic nggak ngerti gimana secara manajerial dan segala macam. Cara manajemennya gitu. Oke. Nah, harapan lu ketika pertama kali lu bikin Gardu House tuh untuk apa sih, Nes? Untuk support skena graffiti Indonesia. Maksudnya biar kalau kita nggak buat satu tempat yang bisa dukung skena kita tuh takutnya malah, dan gue juga terganggu juga banyak orang yang ini paling graffiti tren doang nih gitu-gitu ya. Kan banyak lah di Indonesia. Ya. Apa-apa yang jadi sebuah tren ya, dan betul. akhirnya
mati gitu. Dan ya itu juga yang motivasi gitu. Maksudnya gue pengen ngeliatin kalau graffiti ini bukan tren, dan ya kebukti sampai sekarang malah makin banyak teman-teman baru dan makin gokil skill-skillnya gitu. Hal yang paling lu inget yang membuat lu bangga telah membentuk Gardu House secara tidak langsung, itu apa sih, Nes? Ketika misalnya gue ketemu teman-teman dari luar Indonesia, jadi awalnya juga Gardu bisa dikenal banyak teman-teman di luar Indonesia tuh pas gue diundang di Myanmar dulu. Jadi itu beberapa teman-teman dari Asia Tenggara sama di luar Asia Tenggara juga ada beberapa, dan kita presentasi masing-masing negara kita tuh. Nah di saat gue diundang ke Myanmar, gue udah ada Gardu House kan. Nah pas ketika gue presentasi, gue tampilin lah acara-acara di Gardu kita. Akhirnya semua pada tertarik, dan kelar gue presentasi semua pada ngomong gue harus ke Indonesia kayaknya, gue harus ke Jakarta gitu. Dan akhirnya sampai si Maziro tuh dari Rascal Singapura, dia bikin Solidarity Movement yang misinya emang ngebangun skena graffiti di Asia Tenggara. Pas collab sama Indonesia, dia ngundang beberapa teman dari negara-negara lain. Dia punya misi, ini Asia Tenggara harus seperti Indonesia nih, karena besar dan komunikasinya bagus gitu. Karena emang teman-teman dari luar sana ketika datang ke sini semua pada emes sama koneksi kita nih di Indonesia gitu. Ya. Dan bisa dibilang kalau di Indonesia kan spotnya terbentang luas. Benar. Dan nggak terlalu berbahaya lah. Iya. Apalagi kalau bule yang gambar juga malah diliatin, nonton ya. Kalau di kampungnya sendiri sih udah ditangkap-tangkepin ya. Benar. Kalau di sini ya itu tadi, kalau misalkan orang Indonesia kalau udah ada yang bule ngelakuin sesuatu, kayaknya sesuatu yang wah ya. Iya, dan nggak salah. Dan nggak salah, ya bener. Mau dia bombing mau apa, tetap aja dia wah keren. Tapi kalau kita yang melakukan itu di negara mereka, selesai kita ya. Iya. Nah, kita balik lagi ke Gardu House. Street Dilin. Yap. Itu 2019 kemarin festival ya kalau nggak salah. Itu berjalan dengan sangat luar biasa di Senayan City. Ya. Secara animo pengunjung semakin terangkat dengan pemilihan lokasi yang menurut gua gokil. Yap. Karena di sebelah pusat perbelanjaan yang hype lah gitu. Iya, benar. Bisa kepikiran untuk bikin di situ, kenapa alasannya, Nes? Alhamdulillah sih dari pertama gua bikin aja, dari masih alkoholik bikin 464 gitu. Gua selalu dapatnya rezeki anak soleh lah. Tempat itu selalu dapat free terus lah gitu. Nah, kalau kemarin di Senayan City karena support dari teman-teman JSD. Oke, Gitu, Jakarta Sneaker Day. Jakarta Sneaker Day. Oke. Dia bantu support itu, dan ketika JSD-nya nanti ini kita support juga gitu. Sebagai pergrafitiannya lah gitu. Berarti secara support system Gardu House juga merasa beruntung karena punya link-link yang luar biasa yang pada akhirnya juga bisa saling support satu sama lain kan. Dalam kondisi lu ada event, mereka support, begitupun sebaliknya. Benar. Ya. Saling support aja gitu. Nah, selama pandemi ini nih, apa yang terjadi sama Gardu House? Penjualan sih menurun, karena Gardu kan biasanya emang offline ya, masa orang datang. Ketika kita bikin online ya nggak seramai waktu offline gitu, karena emang kalau Gardu orang lebih seneng kalau datang ke Gardu gitu, karena dia sekalian belanja, sekalian bisa ketemu siapa, bisa ngobrol, bisa sharing-sharing gitu. Gitu. Nah, kalau dari movementnya sendiri selama pandemi ini, apakah juga ikut stuck atau terus berjalan dengan menyesuaikan kondisi? Terus berjalan sih, menyesuaikan kondisi. Masa kita ya bikin digital aja gitu. Kayak kemarin Citylin Lebaran kan kita bikin virtual juga. Ya betul, gue lihat juga itu. Nah, Gardu House buka pintu lebar-lebar untuk orang gabung atau sama seperti Artaholic? Artinya lu boleh datang, lu akan terseleksi dengan sendirinya, atau memang Bang, gua mau kurang lebih sama. Cuman emang kalau gua Gardu emang pengennya sampai gua udah kakek juga, ya kalau bisa anak-anak gua nanti yang jalanin. Makanya juga sekarang Gardu House juga yang jalanin juga
di adik-adikan kita nih. Dan gue selalu pesan juga ke adik-adikan yang sekarang ngurus gardu untuk cari regenerasi lagi yang lu mesti bisa saring orang-orang yang kelihatan emang bener-bener semangat untuk support gardunya tuh ada gitu. Jadi nggak karena sesuatu entah duit entah apa gitu gitu. Oke. Kalau graffiti sendiri buat lo sebenarnya ini hanya sebuah sarana lo bersenang-senang secara idealis atau memang lo juga sudah fokuskan untuk bisa bagaimana ini menghasilkan secara finansial buat lo? Enggak sih, tujuan mah hanya bersenang-senang dan gue ngerasa enjoy lah di graffiti gitu. Karena juga hidup gue pun juga jadi warna-warni berawal dari graffiti gitu. Yang kayak tadinya awalnya bener-bener gambar di jalan emang karena seneng nyoret-nyoret, tapi malah alhamdulillahnya ya ternyata mendatangkan ada kerjaan gitu-gitu. Dan dulu awal-awal ketika ada kerjaan juga banyak pro kontranya juga sih. Karena kan kita juga dulu sering dapat kerjaan dari brand ya black campaign gitu kan. Dan gue juga selalu merekomendasikan ke brand itu spot gue, karena gue nggak mau gue ngambil kerjaan tapi gue niban gambar orang gitu. Dan alhamdulillahnya karena gue termasuk yang awal-awal banyak spot perawan yang emang spot-spot enak gitu di depan Citos, di Senayan, di Kuningan gitu. Jadi ya ngikut-ngikut aja lah gitu. Dan waktu itu juga sempat diomongin lah, siapa nih ada yang masuk ke ini nih. Cuman gue mikirnya ya kalau lo sebagai orang yang ditawarin kerjaan pasti akan lo sikat juga gitu. Maksudnya nggak. Oh oke, berarti ada yang mempermasalahkan ketika lo ada ya gitu. Membuat sebuah karya graffiti tapi atas dasar komersil. Gitu. Nah sebenarnya nggak ada masalah dong? Sebenarnya nggak ada masalah sih. Tapi emang awal-awal masih pada idealis kan. Oke. Ya kan? Sampai-sampai juga anak-anak pernah ngerjain gambar di Kuningan yang niban Mas Aram waktu itu. Si Mas Aram ini nggak tahu kalau anak-anak ngerjain. Oke. Sedangkan gua ngasih garansi ke brand itu karena brand itu minta garansi gambar gue bisa bertahan berapa lama. Karena kan yang udah-udah dulu tuh gambar nggak bakal ada yang berani niban gitu-gitu. Oke. Ketika ditiban Mas Aram langsung gue tahu. Justru Mas Aram. Iya. Tapi Mas Aram juga karena nggak tahu anak-anak yang garap. Gitu. Nah akhirnya solusinya pada saat itu kan lu udah terikat kontrak dengan brand. Ya gua benerin gambar ulang. Iya. No, shout out Mr. Wormo, Aram luar biasa. Tapi nggak apa-apa, nggak ada miskom pada saat itu. Nggak ada miskom. Ya. Nah, masalah tiban meniban nih di dunia graffiti, di skena graffiti sebenarnya. Lu sebagai bisa dibilang dedengkot lah, salah satu dedengkot graffiti di Indonesia terutama gitu dan Jakarta. Apa sih etika yang harusnya dijalani ketika lu terjun ke dunia street art atau graffiti ini? Atau ini dua hal yang berbeda menurut lu, graffiti sama street art? Atau sama sebenarnya? Sama. Apa? Etikanya apa sih sebenarnya? Kalau menurut gua etikanya ya saling respect aja sih. Dan gua nggak pernah, dan itu dari risiko juga gambar kita ditiban-tiban. Toh bukan tembok kita juga kan. Gitu. Jadi ya mesti legowo lah. Jadi kayak gambar gua ditiban, kalau ditiban sama gambar juga gua nggak pernah masalahin. Tapi kalau gambar gue dicoret-coret, ya gue masalahin. Itu beberapa kali terjadian gitu. Gambar gue pernah gambar alat kelamin laki-laki lah sama anak SMA. Ya itu akhir gue tomprok anaknya. Lu cari kampus. Iya. Berarti selama karya lu ditiban dengan karya yang bentukannya sama, is okay. Ya kalau gue baik atau kurang nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang penting ketika lu bikin karakter ditibannya sama karakter gitu, bukan tiba-tiba cuma taggingan dan segala macam gitu maksud lu? Atau gimana? Iya, maksud gue ya lu kalau ketika lu niat niban gambar yang niat kan bisa kelihatan gambar niat apa enggak. Ya lu mesti respect itu gitu. Jangan lu tiban dengan coret-coret aja. Kalau apalagi gue juga paling kesenggolnya ketika ada yang nyoret gambar gue, ini masih dari skena graffiti, tapi pernah tuh kejadian kasus gambar gue dicoret garis lurus doang. Untungnya dia ninggalin taggingan jejak, gue cari gitu. Harusnya jangan ninggalin nama jejak, sih. Iya. Kalau misalnya nggak ninggalin jejak, ya gue mungkin terima aja. Ya itu resiko gambar di jalan, dicoret gitu. Tapi ternyata ninggalin jejak dan
lu masih anak graffiti juga men, kenapa lu nibannya gambar aja gitu. Iya. Ya, wajar dong kan kalau Wajar. Tapi berarti dari situ itu apa tidak menutup kemungkinan kalau sebenarnya orang-orang yang melakukan itu pada karya yang lain karena memang mungkin pengen kenal sama si pembuat karyanya atau gimana? Enggak juga menurut lo? Enggak juga sih, Pengen karena dapat kalau pengen dapat atensi dari si writer sebelumnya gitu. Misalkan nih gue nih dari karya lu dengan yang cuma taggingan atau throw up yang akhirnya tidak menutup karya lu secara penuh dan tidak membuat yang lebih baik daripada karya lu, tidak niat gitu kan. Ada possibility kalau misalkan gue sebenarnya pengen dapat atensi dari lu gak sih? enggak sih. Kalau menurut gua karena kalau dulu awal-awal gua turun ke jalan, kalau ketika ada geng lain pengen kenal tuh kayak Mass Crew dulu, tiap anak-anak gambar besoknya ada Mass Crew. Dan kita nganggapnya, oh ini pengen kenal nih berarti nih. Sama juga dulu ada Bom Chat dari KJ, tiap dia gambar, kita juga gambar di sampingnya. Kita juga pengen kenal juga sama mereka. Dan awal-awal dulu ketika ada orang gambar di jalan pasti selalu gue samperin dan gue ngenalin diri gitu. Termasuk ketika awal-awal gue ketemu Darbot, Mas Aram gitu. Jadi gue lagi gambar di Blok M sama anak-anak alkoholik, terus dikabarin temen gue, ada gambar-gambar juga tuh dihantam gini. Gue samperin sama Jablay. Pas nyampe, wah ini mah graffiti orang-orang kaya ini pada pakai mobil semua. Akhirnya gue samperin. Ternyata itu ada Aram, ada Darbot gitu. Anak-anak tembok bomber lah gitu. Ya gue kenalin dia dan akhirnya jadi teman lah. Jadi ya, emang dulu awal-awal kita kenalannya di jalan sama Morden, karena ngeliat dia lagi gambar di jalan, gue berhenti kenalan gitu-gitu. Pure kenalan lah ibaratnya di jalan. Itu nikmatnya lah ya. Itu nikmatnya, bener. Dan salah satu kenikmatan menurut gue ketika gue senang sama belajar spray cans ini kan menurut gue adalah ketika silaturahmi terjalin, ketika kita main ke kota-kota yang ada di Indonesia atau bahkan di luar negeri pun ketika kayak udah punya kenalan tuh kayak tenang gitu. Sepahit-pahitnya ada apa-apa tuh ada temen gitu kan. Dan itu adalah salah satu efek positif menurut gua dari kita membuka lebar-lebar tangan kita untuk bisa menerima orang baru dan kita juga mau mengenal orang baru ya kan. Dari keluarga nih Nes. Sebenarnya ketika lu terjun ke dunia graffiti, ke skena graffiti itu, support terbesar dari keluarga tuh apa? Atau bahkan mungkin awalnya tidak mensupport? Awalnya sih nggak support ya, cuman dibilang, Le, ngapa-ngapain sih Le, ngabis-ngabisin duit, pulang pagi mulu, gambar-gambar di jalan nggak jelas gitu. Tapi ketika gue udah bisa ya ada kerjaan dari graffiti, terus dipanggil ke beberapa media untuk bisa sharing-sharing dan akhirnya ya orang tua gue bangga gitu. Maksudnya, wah anak gue ternyata nyoret-nyoret ini tapi bisa jadi inspirasi banyak orang lah gitu-gitu. Yang kayak gue awalnya pising-pisingan, yang tadinya kalau misalnya ke kantor bokap gue disuruh copot ya, akhirnya udah nggak usah copot lagi, biar teman-teman bapak tahu. Nggak usah gitu. Dan kalau almarhum bokap gue datang ke rumah, bokap gue tuh ya, yang nih gambaran aku nih, gitu. Wow, itu sih asik banget sih. Dari nggak setuju, dari nggak support, akhirnya fully support ya. Iya. Dan gue dulu kalau misalnya awal-awal gambar di jalan bermasalah sama aparat, gue juga nggak pernah mau nelfon bokap gue juga. Lu nggak mau nyusahin orang tua lu? Nggak mau nyusahin orang tua gue coba kelarin sendiri gitu. Karena kasihan juga, ngapain juga. Ini anaknya juga yang hobinya aneh-aneh. Jadi ya gue harus tanggung jawab sama hobi gue. Tapi itu keren dong berarti. Lu bertanggung jawab dengan pilihan lu nggak mau nyusahin orang tua lu, dan pada akhirnya itu yang membentuk lu jadi pribadi yang bisa mencari solusi dari setiap permasalahan yang lu dapat. Nah, kalau dari keluarga berarti dari nggak support jadi support. Dari istri nih, bagaimana? Istri support aja sih, karena istri gue kenal juga ketika gue udah hobi graffiti kalau istri gue. Gitu. Dan lu menjerumuskan anak lu ke hal yang sama atau? Iya, ini udah mulai gue pegangin spray cans. Karena gue lihat waktu itu di Instagram lu, anak-anak lu bikin karya pakai cans. Iya, benar. Dan itu dari mereka atau lu yang kayak ayo coba? Enggak, awalnya dia suka ngeliat gambar-gambar gua gini-gini. Terus pernah berapa kali kan gua ke Bali waktu Tropika Festival, anak gua ikut juga. Ya dia jadi, "Ini ayah bikin apa sih?" gitu-gitu. Nah, belajar dari dia, mulai tertariknya dari situ tuh. Ya, gua lagi gambar, dia megang kaleng.
mau mencet-mencet cuma masih bayi kan, belum kuat. Nggak kuat. Oke. Coba gua nih dia gua bantuin udah ngerasa seneng, akhirnya gedenya seneng lah sekarang. Tapi kalau disuruh memilih, lu pengen anak lu mengikuti jejak lu atau membiarkan atau memberikan kebebasan sama mereka untuk memilih apa yang mereka mau? Membebaskan sih, tapi gua berusaha untuk apa yang gua suka, mudah-mudahan anak gua suka gitu. Jadi lu coba tularkan dulu ke Iya, mereka? tularkan kayak ya entah motor-motor custom, mobil-mobil tua gua beliin Hot Wheel. Kalau bini gua beliin boneka-boneka, gua belinya Hot Wheel gitu. Makanya biar balance. Oke, Gitu. ya. Jadi nggak terlalu jadi cewek banget gitu. Oke. Berhubung lu tadi sempat nyinggung-nyinggung masalah motor dan juga mobil-mobil ataupun kendaraan-kendaraan klasik, ini juga memang masuk ke dalam list pertanyaan gua gitu. Ya. Sejak kapan lu suka sama otomotif? Sejak gua bisa beli dulu motor gua awal CB 100 tuh dari hasil gua graffiti. Dan awalnya emang hanya suka motor tua aja awalnya. Gue suka sesuatu yang tua-tua lah. Gitu. Oke. Bisa nyemplungnya ke custom waktu itu ya. Jadi motor gue masih ya CB seadanya, lagi pameran di Kemang tiba-tiba tangki gue dicoret-coret tuh waktu itu sama Air Graphic ada sekarang di Jatiwaringin. Dia salah satu anak street art yang tapi dari kalangan airbrush. Oke. Dia turun ke jalan bawa kompresor. Ya. Terus ketika gue motor gue dicoret pakai spidol permanen tuh. Pokoknya intinya keren nih motor bang gitu, bawalah ke workshop gitu, ditulis tuh. Terus gue nyari ini siapa yang nyoret, terus mamang painya nyengir di sebelah jalan tuh. Akhirnya wah ini kayaknya dia deh, dan gue tahu dia emang tukang ngecat motor kan. Dan gue taunya emang dia nyoret gini motor gue akan dicetin doang dulunya gitu. Tapi pas gue samperin terus gue disuruh main ke rumahnya, malah gue ditawar, bang Lis lu maunya motor lu kayak gimana, lu punya impian punya motor apa gitu. Maksudnya gimana nih mang? Ya nggak apa-apa, nanti gue juga lagi mau belajar. Ibaratnya dia juga pengen challenge diri dia lah untuk bikin satu motor gitu. Akhirnya ya udah gue BM gue tunjukinnya BSA BMW gitu, bener diwujudin. Waktu itu dia bareng sama Puspa Kediri, waktu itu Puspa Kediri Custom Jakarta Timur gitu. Dan itu belum musim customan dulu, dan gue taunya motor custom ya Harley doang dulu, ya Vero gitu tuh. Nah dari situ lu mulai belajar untuk mencoba mengcustom sendiri kendaraan lain? Enggak, atau konsep. Oh, Gue lu jadi hanya sebatas konsep? sama semua kendaraan gue suka konsepinnya gitu. Sempet sih berapa kali BM mau jadi builder belajar, cuman kayaknya modalnya berat juga. Jadi udah nggak, misalnya gue punya motor ya gue bisa muasin batin gue dari konsepnya aja. Bisa terwujud. Berarti yang sering beberapa kali gue lihat di media sosial lu, di Instagram lu, itu adalah konsep yang lu buat, bukan lu yang nge-build dari awal? Bukan. Oh, oke. Jadi kan gue juga ada klub motor juga, dan basicnya juga. Dan gue juga awal tahu rame motor custom tuh dari klub gue itu. Tadinya gue nggak mau klub motor, cuman pas gue main dulu, awalnya gue karena main Kombingki. Itu zaman Friendster juga tuh. Om Bingki minta karburator spring. Dia minta dicoret-coret tempatnya ya. Dan gue juga nggak tahu Om Bingki nih anak Harley, gue nggak tahu juga. Pertama gue taunya dia punya kafe di Tanah Kusir. Akhirnya gue coba datang. Nah pas gue datang gue udah punya motor kan tuh, CB udah di custom kan. Om Bingki juga ternyata udah ada motor-motor customnya dia juga tuh. Wah banyak banget motor gitu. Om Bingki juga ngeliat gue, lu suka motor juga nggak sih? Akhirnya ternyata di situ ada anak-anak outsider tuh nongkrong, dan ternyata outsider itu juga motornya udah custom-customan semua tuh. Gitu. Awalnya dari situ. Iya. Sampai sekarang berarti ya? Iya, sampai sekarang. Sampai mobil lu pun klasik tuh? Iya, klasik juga. Tua-tua juga. Tapi kalau mobil gue beberapa kali diajak gabung di komunitas, gue menolak sih. Gue kecapean, kebanyakan komunitas gue nih. Menurut saya waktunya nggak banyak, udah punya keluarga ya? Iya. Kebanyakan komunitas juga nggak jalan-jalan, percuma ya? Puyeng juga. Jadi cuma rame di grup WhatsApp yang ada ya? Benar. Bukan rame di jalan ya? Iya, sekarang aja udah rame. Dari SD, dari SMA, itu udah banyak banget. Iya. Tapi ngomong-ngomong, lu mencoba mencari titik temu gak antara hobi lu, kesenangan lu, graffiti ini dengan
hobi lu yang lain yang secara otomotif ini, ada irisan halus gak yang lu coba buat? Ada dari awal gue punya motor, terus gue ngelihat ibaratnya gue ada misi lah ketika gue dari graffiti, gue punya hobi motor, gue sempet bikin satu konten pameran dulu di Gardu namanya Two Wheels Exhibition. Nah itu gue coba ngelibatin orang-orang yang kreatif, yang di luar graffiti pun, tapi dia bermotor. Akhirnya gue coba. Gitu. Dan alhamdulillah juga ternyata virus gue itu juga lumayan banyak sekarang anak graffiti udah banyak yang main motor. Terus juga ternyata di area permotoran juga banyak juga dulunya sempat jadi anak graffiti, sampai builder pun juga yang dulunya ada anak graffiti. Berarti itu salah satu alasan kenapa Street di Lane 11 ada pameran motornya juga, motor Iya, custom itu juga. Two Wheels yang kedua tuh pas yang di Street Lane. Gitu. Oh, oke. Nah, secara movement sendiri nih, misalkan lu nggak kepikiran untuk traveling sambil bawa motor sambil gambar? Sering juga sih, maksudnya ketika gua Tapi kan itu personal nih. ya personal. Nah, kalau yang kayak yang lebih komunal gitu, yang lebih barengan sama teman-teman yang lain tuh, Akan mau gue buat sih, karena kan dulu gue pernah ya dari brand gue ya WCK ini, gue slogan gue riding bombing smiling lah ibaratnya kan. Nah itu banyak di teman-teman motor juga gini, dong hidupin dong riding bombing smiling, maksudnya mereka pengen ya kita sambil riding sambil bombing, dan gue pengen nyekokin anak-anak motor juga untuk bisa suka sama graffiti juga gitu. Kalau tadinya misinya awalnya untuk anak graffiti main motor, sekarang gue pengen punya misi anak motor biar ngerasain graffiti gitu. oke. Nah, buat teman-teman yang baru belajar, yang baru mau terjun ke dunia graffiti, baru pengen merasakan sensasi megang kaleng, mau legal atau ilegal lah, terserah itu pilihan. Apa yang bisa lo sampaikan ke mereka? Intinya coba untuk suka dulu. Kalau lo udah suka ya coba praktekin, ya coba di rumah dulu apa. Kalau lo udah mulai lo ngerasain pakai kaleng itu tambah ini, ya coba terusin aja, nanti lo jalanin dan lo kembangin aja sendiri, pasti akan nemu enjoynya sih di graffiti gitu. Nah, lu sendiri berharapnya graffiti ini membawa lu ke titik mana? Ya kalau gue sih hanya ibaratnya makin banyak lah, ibaratnya graffiti nggak akan putus, jadi ibaratnya hanya jadi tren, walaupun sekarang udah kebukti nih udah berapa tahun graffiti di Indonesia makin berkembang. Ya intinya ya gue harus mikirin juga kayak Gardu bikin movement biar beregenerasi lah, makin banyak lagi yang tertarik sama graffiti gitu. Sekarang kayak waktu Gardu awal-awal kita bikin pameran, yang datang tadinya awal-awal masih hanya di lingkungan street art gitu, sekarang gue lihat udah banyak orang umum juga tuh yang datang tuh, yang tertarik dengan graffiti dan bisa menghargai graffiti itu sebagai karya seni lah gitu. Oke. Nah, kalau dari negara-negara yang sudah lu sambangi, ya gue nggak perlu tanyakan lagi lah ya. Pengalamannya juga pasti banyak, ceritanya juga pasti banyak gitu. Ada gak negara yang pengen banget lu sambangi dan lu pengen gambar di sana? Ya kayak ke Amerika gitu-gitu gue belum pernah sih, karena belum pernah aja sih sebenarnya, nggak ngalangan juga gue gambar di mana aja. Jadi pengennya sih gue sekarang pengen di Indonesia nih, kayak di Eropa, di Amerika, keretanya di bombing, karena dulu sempet juga gue ngelakuin di kereta kan. Tapi kalau di kereta juga beda dengan di jalan tuh. Kalau di kereta ya gue harus kabur kalau ada aparat, karena gue nggak bakal ada pembelaan ini, gue mau bikin indah nggak mungkin bisa gitu. Tapi ya nggak nurus sih, gue lihat nggak ke generasi sekarang nggak nurus tuh. Makanya lu pernah ya berarti? Pernah, sempet. Itu tahun berapa? Tahun berapa, Nes? Ya di awal juga 2004-an, 2005-an. Jakarta tapi? Jakarta, Bekasi, Solo pernah juga gitu. Dan itu gue ngerasain gambar di kereta lebih ada adrenalin lagi sih. Lebih terpacu lagi. Iya, lebih terpacu lagi sih. Ya entah sama preman, entah sama penjaga keamanan keretanya gitu-gitu. Tapi yang sudah-sudah kalau di Indonesia, kasusnya ketika dia tertangkap pada saat dia ngebombing di kereta, risiko terbesar apa, Nes? Dulu sih di Jogja pernah ada ya, cuman hanya dihukum suruh ngapus kalau nggak salah, ngapus itu gambar. Oke. Gitu. Belum ada yang hukuman berat sih kayaknya di sini. Seandainya suruh memilih antara
keluarga dan graffiti? Ya pasti keluarga dulu sih. Pasti keluarga dulu, graffiti nomor 2 gitu. Karena menurut lu itu hanya cara lu bersenang-senang. Iya, benar benar. Berarti lu termasuk orang yang punya skala prioritas dalam hidup. Iya, benar. Apa yang lu udah jalanin dari masa lu berkarya itu membentuk lu secara tidak langsung. Waktu gue belum berkeluarga mungkin ya graffiti ya nomor 1 buat gue. Tapi ketika gue udah keluarga ya keluarga nomor 1 buat gue gitu. Oke, Mas Ones, gue mau nanya, kalau misalkan gue sempat lihat lu tagging atau nulis "yeh". Ya. Nah, itu sejarahnya gimana sebenarnya? Jadi awal gue nyemplung ke graffiti belum ada namanya itu sih. Gue taggingnya ya nama gue Ones. Dan gue nulisnya pun gonta-ganti dulu, Pauline Vandal, terus desain, art gitu-gitu gonta-ganti lah, Jurik gitu-gitu. Nah gue kepikiran ya itu ketika pertama kali gue mau ngebom di kereta waktu itu. Oke. Nah kan dulu kan kalimat gue, kata-kata gue beda-beda terus kan. Nah pas di kereta gue mikirin apa ya enaknya nulisnya. Gue akhirnya dapat ide itu muncul lah, tuh. Maksud gue kenapa karena misalnya gue berhasil ngeberakin kereta, ya gue udah puas sih, ibaratnya kayak ya alhamdulillah dulu lah, wah udah berhasil nih. Dan habis kali gue bantai kereta itu berhasil, ya gue misalkan kayaknya nih dijadiin nickname gue lucu juga nih, maksudnya filosofinya ke situ lah gitu. Dan ya kalau dirunutin sampai sekarang, ya gue udah berhasil juga, graffiti sekarang juga semakin besar di Indonesia, maksudnya ya semua sesuai keinginan gue lah, ya gitu aja lah, gitu. Oke. Nah, dulu lu font dulu atau karakter atau Font dulu. Terus akhirnya sekarang lebih cenderung karakter atau? Nah, gue orangnya bosanan tuh Mas Wendy. Jadi lagi bosan bikin font, gue bikin tengkorak-tengkorakan. Gue capek di tengkorak-tengkorakan, gue coba ngefont lagi. Terus akhirnya gue coba bikin apa, sampai akhirnya gue sempet bikin piece tuh yang Mas Wendy kan. Nah piece itu juga ketika gue udah berkeluarga, waktu gue nggak banyak, gue juga kerja kantoran, ya gue coba termotivasinya dari Jablay juga tuh, dari Jablay bikin bunga-bunganya, gue bikin satu gambar yang ribet, Jablay udah bisa berak bunganya berapa biji gitu. Oh gue kayaknya harus berkarya yang simpel ini nih, maksudnya dengan waktu gue yang nggak semakin banyak untuk ngelakuin ini, ya gue coba cari yang simpel-simpel. Dan karena gue dulu zaman kuliah sering ngomong peace dude, gue kepikiran ngebangunnya dari situ tuh, peace itu. Dan gue juga orangnya sukanya perdamaian. Bukan pertengkaran. Oke. Asik. Jadi ada kolerasinya lah semua. Pasti itu. Apa yang lu buat pasti terbentuk dari sejarah. Kebiasaan gua, gitu. Sebelum kita tutup perbincangan kita kali ini di Meet the Artist, satu pertanyaan paling pamungkas buat lo. Sebutkan satu kata yang mendeskripsikan hidup lo. Gue Faking Shit, Ones, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.